Salam waras. Bersama saya Habib Lamkon. Ini adalah hari spesial karena saya ditemani oleh teman-teman saya yang super menggemaskan, dijamin bikin lucu. Tapi di balik kelucuan mereka ini, mereka cukup cerdas dan kritis. Saya ingin sedikit mengembalikan memori saya bahwa dari mulai tanggal 1 Februari hingga sekarang sudah masuk tanggal 25 Februari dan sebentar lagi berganti bulan Maret, tercatat ada beberapa kejadian besar yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Dimulai dari kasus Edi Mulyadi sampai sekarang muncul lagi baru Roy Suryo. Dan kesimpulan saya bahwa semua ini adalah ulah kadrun. Tapi sebelum saya berbicara panjang lebar tentang kadal gurun, ini ada berita dari Kompas pada tanggal 3 Januari 2022, 6 kadal paling berbahaya. Salah satunya hanya ada di Indonesia. Dan kadal itu adanya di Nusa Tenggara Timur. Tahu nggak nama kadal itu? Apa? Komodo. Wah, itu paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya Di Indonesia. di Indonesia. Wah, itu salah, Bib. Salah gimana? Salah. Ini Karena, penelitian dari Ensiklopedia Britannica. oh, itu benar. Nah, cuma kalau dalam pembicaraan kita di sini, itu salah. Kenapa? Karena yang lebih berbahaya ada lagi kadal. Itu kadal gurun. Ada di Bogor, Bekasi, Jakarta. Tapi tempat kumpulnya di Monas. Oke. Setuju. Ini ngomong-ngomong, di samping ente ada alumni Monas. Nah, itu dia. Coba, ini alumni Monas bagaimana nih? Assalamualaikum. Perkenalkan sebelumnya, aduh ini ribet banget selendangnya. Aneh, Bibip reject. Reject kenapa nih? Ya karena aneh di reject di mana-mana ya. Aneh udah lari ke daerah dataran tinggi masih ya di reject. Iya kan? Kirain suka nelponin orang Bib. Iya, enggak itu mah lagu dangdut. Beda. Aneh. Biasanya kalau barang tuh di reject, itu biasanya barang itu nggak lulus Uji. Nggak lulus uji. Nah ente ini di reject nggak lulus uji apa gimana? Aneh sebenarnya lulus uji. Cuma secara kualitas saya kurang bagus. Oh, saya tahu. Berarti bukan SNI. Iya, bisa Oke. begitu. Benar. Berarti ente ini bukan SNI Standar Nasional Indonesia. Bukan. Berarti ente ini standar SNK, Apa Standar Nasional Khilafah. Iya juga sih. Aneh sebenarnya Makanya nggak lulus. SNM aja, Bim. Apa tuh? Standar Nasional Megamendung. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Udah diambil sama perhutani. Berarti itu SNK. Memori. Apa tuh? Standar Nasionalnya Kadrun. Betul. Itu lagi. Nah, berbicara masalah kadrun atau kadal gurun yang selalu nih bikin republik ini jadi pusing, bikin republik ini jadi gaduh. Seakan-akan yang anak bangsa ini dari satu masalah ke masalah lain berangkat berturut-turut, nggak ada habis-habisnya. Betul. Makanya sekarang gua mau nanya, sebenarnya definisi kadrun menurut gua tuh jangan-jangan beda sama definisi kadrun menurut gua. Oke, ini ya. Menurut gua nih, kadrun itu kan kadal gurun, ya kan? Kadal gurun, tapi sebenarnya kadal gurun yang punya ideologi. Oke. Nah, ideologinya ini adalah sebuah ideologi yang bertransformasi dari zaman ke zaman. Oke. Nah, zaman dulu itu mereka ideologinya adalah Wahabi. Nah, tapi setelah terungkap misi-misinya, misi-misi untuk merebut kekuasaan, misi-misi yang istilahnya merugikan satu negara, gitu kan, pemerintahan, ya itulah bertransformasi menjadi Salafi. Oke, Salafi. Sekarang juga bertransformasi lagi jadi kelompok sunnah. Kelompok sunnah. Ini kalau bicara kelompok sunnah,
ya ini sunnahnya sunnah apa nih? Kan kita juga ya artinya kan dalam hidup kita nih nggak jauh-jauh dari Betul. sunnah. Betul, Bib. Tapi gimana nih maksudnya? Jadi gini, gue sebagai orang Indonesia nih, Bib, ya. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Secara pribadi, istilahnya kita sebagai orang Islam, Muslim di Indonesia, kita juga menjalankan sunnah. Oke. Apa yang dilakukan Rasulullah gitu loh. Ya kan? Orang tua mengajarkan hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Tapi kita tidak diminta untuk memaksakan penggantian ideologi seperti itu. Nggak Oke, ada. berarti Pancasila ini tetap dianggap sebagai ideologi yang final, Betul. walaupun kita ini sebagai seorang muslim. Betul. Jadi Pancasila tetap kita pegang, Wah iya. selain kita memegang agama kita. Itu bagus sekali. Betul. Bib. Kalau yang ente sebut ini berarti ingin mengganti Pancasila begitu. Itu yang disebut namanya khilafah. Dan kalau misalnya ini berganti, berarti kan semua sendi kehidupan jadi berganti dong. Betul. Oke, berarti ente punya definisi tentang kadrun ini kurang lebih nggak jauh beda sih sama definisi gue. Apa? Cuman mungkin gue lebih detail dikit. Iya. Gue melihat kadrun itu sebenarnya di Indonesia ini terbagi 3 kelompok. Oke. Pertama, kadrun newbie. Wih. Newbie. Ya. Jadi orang yang tadinya dia mungkin NU, dia Muhammadiyah, tiba-tiba gara-gara tayangan televisi, gara-gara diterpa media, YouTube dan sebagainya, pola pikirnya berubah menjadi kadrun. Oke. Gitu. Ini newbie nih. Iya. Newbie. Terus akhirnya dia masuk di pengajian, yang pengajiannya kadrun. Oke. Kehadiran dia di dalam pengajian itu sebenarnya dia adalah kadrun cita rasa NU atau kadrun cita rasa Muhammadiyah. Oke. Gitu. Tapi tiba-tiba dia masuk di situ dan menjadi kadrun. Nah, kadrun yang kedua ya kadrun itu sendiri. Dia ini sudah lama jadi kadrun dan mulai muncul di Indonesia setelah peristiwa Arab Spring. Sebenarnya mereka sudah ada, tapi mereka baru menampakkan diri mereka, berani menampakkan diri mereka setelah peristiwa Arab Spring yang terjadi di berbagai belahan Timur Tengah. Mencoba merubah kekuasaan seperti di Mesir, di Tunisia, terus di Libya dengan jatuhnya Muammar Gaddafi. Betul. Dan mereka ingin mengekspor ke Indonesia. Itu mungkin kadrun otentik ya. Ya, kadrun otentik. Mereka memang sudah memiliki misi di sini. Betul. Nah, cuman bedanya mereka di sini adalah hanya sebatas orang-orang yang ribut di media sosial dengan cara apapun yang diperbuat oleh pemerintahan atau orang-orang yang berseberangan dengan mereka, mau benar mau salah ributin aja. Jadi ada orang bisa buang angin, ya dia ribut. Ada orang berbuat baik, ribut. Betul. Ada orang berbuat masya Allah, ribut. Apalagi berbuat salah. Misalnya seperti mengatakan toa masjid itu harus diseragamkan volumenya karena bagaimana juga mengganggu orang yang sakit misalnya. Nah, baru terakhir kadrun akut. Kadrun akut ini dia bukan lagi orang-orang yang ribut di media sosial, tapi dia sudah bergerak ke arah pendanaan dan pengembangan ideologi. Mereka tidak lagi bicara reuni-reuni ulang tahun, tapi mereka fokus berada di kantong-kantong masyarakat Islam dengan mendirikan pesantren, mendirikan lembaga-lembaga kajian. Bahkan mereka di sana juga menyebarkan ideologi lewat sebuah lembaga pendidikan yang paling minim, yang paling rendah, yaitu SD sekolah dasar. Jadi mereka ini berarti berkamuflase ya? Berkamuflase dan memiliki agenda sendiri. Nah, untuk lebih jauh ini mungkin biar Bib Rijek ya? Bib Rijek yang menjelaskan. Gimana? Jadi gini, perihal kadrun. Kadrun itu sebenarnya bisa dibilang beda sama Ana. Ana nggak ikut kadrun. Ana itu kapal. Apa tuh? Karena Ana bergerak di ibu kota,
Jadi aneh apa? Kadal aspal. Salah itu kalau kadal gurun, aduh nggak kena Ana. Cuman memang kadang itu minta tolong sama grup kapal Ana. Gitu. Gitu. Tolong dong kita ramaikan di ulang tahun. Ana ngikut gitu. Sebenarnya Ana tuh agak kurang setuju sama tadi ente punya statement. Kalau yang namanya kadal nggak pernah bermetamorfosis, Oke. nggak ada berubah-berubah, nggak ada. Emang kufu-kufu. Salah, Bib. Kenapa tuh? Salah. Kalau dilihat tadi, ini orang awam yang ingin belajar gila ini, Bib. Iya, Biar benar. bertransformasi ganti golek itu bukan kupu-kupu. Apa tuh? Bunglon, Bib. Oh, Nah. iya, kalau bunglon kan cuma berubah warna, nanggung ya, berubah. Karena bunglon bisa melihat situasi. Hmm. Wow, kalau ada yang hijau, dia hijau. Bunga itu yang kayak apartemen itu bukan? Apa tuh? Itu bungalau kan? Bungalau itu, bungalau itu. Sorry. Ini gimana? Hijau jadi hijau, Iya. biru jadi biru. Biru jadi biru, dia bisa memanfaatkan iya, situasi. betul. Memang, Iya kan? memang. Akhirnya dia lihat situasi, ada sesuatu objek yang dia lihat, dia memanfaatkan situasi, akhirnya dia akan memakan objek itu tersebut. Iya benar, cocok. Kayak waktu itu kawan Anda tuh ada tuh kadrun tuh. Ayo kita ramai nih, lagi ada isu nih, wali kota, gubernur, ikut ramaikan yuk, ayo gitu kan. Cuma kali ini apa nih tumbal bakal apa? Pasti nanti ada yang jeblosin tuh pakai jaket kuning tuh. Sorry, Beb, itu jaket kuning mau pergi berenang. Bukan bakal berenang, bukan. Itu jaket kuning bukannya pelampung, Beb. Itu adalah lambang. Lambang. Lambang bahwa sebagai kadal sudah makan banyak gitu. Makanya jangan sering main monopoli, Beb. Karena sering main dana umum, Betul. kesempatan akhirnya Di sudut ada penjara. Cuman kemarin waktu bulan Desember kemarin, aneh kok ngeliat nggak ada ente di situ. Nah, Ini aneh kenapa? itu spesialis bagian ngecak pendanaan BEM. Karena kan itu kan acara besar, Oke. ya kan? Yang ditumbalkan pun ada gitu. Jadi itu pasti tuh ya anggaplah mohon maaf malam-malamnya jaga lilin pasti kan ada duitnya. Itu saya tuh jaga kalkulator ya dana udah berapa gitu. Kali ini tombalnya sih ini itu. Nah, BEM. itu dananya dari mana itu? Biasalah ada sponsor-sponsor. Iya. Siapa itu? Kalau ibarat film Harry Potter tuh you know who. Iya. Jangan lupa, Apa Bi. disebut. malam-malam sambil chat WA wanita cantik. Iya benar. Buka dong. Iya. Nah, ini nih ya. Ada satu pertanyaan buat Bib Reject nih. Apa tuh? Tadi Habib Blangkon bilang kadrun itu ada level-levelnya tuh, ada klasifikasinya tuh. Dari newbie, kadrun otentik ya, Iya. sampai kadrun akut. Ente ini di mana nih, Bib? Kan Anda bilang, Oke. Anda bukan kadrun, Ya. kapal. Kadal aspal. Iya. Berarti kalau kadrun itu bisa dimakan dong, Bib. Karena kalau kebiasaan di Arab, kadal ada yang bisa dimakan. Namanya dab. Oh gitu. Ya. Nah, Mungkin kalau itu buat dibuat pengobatan kali ya. betul. Nah, kalau kadun Abi bilang tadi bisa dimakan nggak, Bib? Oh, ini beda jenisnya. Apa tuh? Kalau yang bisa dimakan tuh kadalnya tuh ada paha kodok suike. Kalau ini kadun apa, Bib? Bisa Oh, dimakan kalau nggak, yang Bib? kadrun ini nggak bisa dimakan. Malah? Bisanya tuh kita jebloskan. Jeblos kemana juga nggak tahu. Berarti tadi ada Habib dijebloskan, itu siapa itu Habib Iya, dijebloskan? kita Nah, juga tuh yang kayak gitu-gitu. Beda aliran. Oh, beda Ada aliran. pemahaman. iya. Sebab yang namanya Habib, kalau dia seorang Habib sejati, Ya. dia itu pasti akan berusaha mewarnai Islam Nusantara. Betul. Kenapa? Karena keberhasilan asimilasi antara Timur Tengah, Islam dengan Nusantara itu hanya berhasil adanya di Indonesia. Dan dia bisa mewarnai peradaban berjalan sekian ratus tahun yang dimulai dari abad 9. Sudah cukup lama penyebaran Islam Nusantara. Sampai sekarang bisa kita nikmati hasilnya. Lalu apa yang harus kita tentang? Apa yang harus kita pertanyakan? Apa yang harus diganti? Kan Betul. nggak ada. Betul, Ya kan? Kita dengan ada Islam Nusantara ini, kita bisa membangun, bersumbangsi kepada masyarakat, Betul. sosial dan sebagainya. Tidak perlu ada yang diganti lagi. Karena gini, Beb, sepengetahuan saya juga banyak
ya Habib itu cinta tanah air, cinta Indonesia. NKRI. Ya kan? Contohnya aja gini. Nih, Habib Blangkon ya kan, dengan bangga pakai Blangkon. Tapi orang Indonesia suka juga istilahnya apa? Kenapa nggak mencintai budayanya sendiri? Kayak begini nih, ya kan? Iya. Nah, harusnya lebih bangga pakai Blangkon, pakai apa? Kenapa jadi diarap-arapin? Nah, Betul. Anda nggak diarap-arapin. Di Arab maklum. Karena Anda nggak diarap-arapin. Anda boleh dari puncak ya kan, puncak tahu sendiri kan. Iya. Ya banyak anak yang nggak diarap-arapin. Jadi aja gitu. Jadi aja. Berarti udah kayak ini dong ya. Suatu tempat ya, kalau lu di situ ya. Oh, iya. Ini mulai jadi- bener. Mungkin yang perlu kita tegaskan bahwa apa yang kita hadapi di bangsa ini selalu ada keonaran, ribut-ribut dan sebagainya. Nah, ini salah satunya tukang cari ribut, Bim. Nah, mungkin Ada ini- supporter. Anda nggak nyari ribut, Anda support aja. Biar rame. Ini gitu loh. kalau nggak ada jenis kadal yang ini kita nih Iya. umat Islam nih, ya bersama-sama dengan umat Siap. Kristiani, Betul. ya kan, sudah bicara tentang bagaimana Indonesia menggapai teknologi yang lebih maju. Wah, betul. Bukan hanya ribut di seputar masalah agama, bukan ribut masalah seputar tauhid. Kenapa? Karena bagi saya tauhid itu adanya di hati, Wah. bukan untuk diumbar-umbar, dijual-jual. Tapi yang harus ditawarkan ke publik ini adalah bentuk pemikiran yang moderat, yang bisa mengakomodir teknologi, ilmu pengetahuan. Coba kita berdebatnya di masalah ini, kan enak. Betul. Kehidupan kita jauh lebih ekonomis, kehidupan kita lebih efisiensi, terjadi berbagai macam terobosan inovasi. Setuju nggak kira-kira? Betul. Nah, kalau dia setuju, Setuju. yang dia nih, Nah, setuju kalau nggak? ini Setuju nggak? Kalau dia pasti jual kalender, Bim. nah, Karena setiap bulan pasti aja dikait-kaitin ya kan. Ya gimana ya, Anda mah biar ya semarak aja gitu kondisi tanah air ya. jadi itu sebenarnya main rame-rame ya. Kalau nggak rame itu nggak asik ya. Nggak asik. Aduh. Oke, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kita cut. Oke, sekarang kita lanjutkan pembicaraan. Sorry, Bim. Saya ingin bertanya dan mempunyai pantangan. Salah. Maksudnya pandangan nih. Loh, pandangan sama pandangan beda. Iya. Kalau Biasa, pandangan Bim. itu nggak boleh makan kambing. Iya. Kalau pandangan Tahu nih, aja saya punya kolesterol. oh punya kolesterol. kalau pandangan harus dilihat. Ya udah cepet jangan curhat. Astagfirullah. Ini kan namanya juga mau kasih pandangan. Ah, Oke, iya. oke, oke. Ada seseorang dari partai yang menurut saya nasionalis ya, Bim. Tapi kenapa? Tapi dia bukan kadrun, Bim. Yang herannya, ini yang membuat saya bingung. Ini orang cukup nasionalis dari partai yang nasionalis juga. Tapi dia bukan Bukan kadrun. kadrun, tapi dia malah memberikan panggung untuk kadrun. Nah, Wah. pertanyaan ini kadrun jenis apa, Bim? Oke, betul. Menarik. Ini boleh Anda jawab? Boleh, silakan. Ini sebenarnya dia bukan kadrun, aneh rasa. Apa tuh? Dia tuh cuman kayak peternak kadrun. Oh iya, berarti Dia baca. banyak, iya kan? Nah, sama-sama lah kalau beternak ayam kan makin banyak makin untung. Oh. Ini mungkin bapak ini nih dia mau, wah, kita cobalah kita kasih dia beternak kadrun, ya kan? Nah. Barangkali Ogut naik nih, kayak gitu. Kesempatannya kayak gitu. Kalau mungkin. menurut saya ya, itu dia bukan kadrun. Apa tuh? Ya, itu dia cuma tukang panci. Tukang panci. Kenapa? Kalau di daerah rumah kita nih ada nih mobil pakai bak gitu kan, nyalain audio ya kan, jual panci. Oh, udah nggak cari apa-apa. perhatian. Berarti cuma penumpang lewat. Nah, iya. Betul, sebenarnya apa yang dikatakan sama Duta Siapa? itu juga jadi wilayah pengamatan. Wah, Nah, silakan, Bim. Karena saya memperhatikan misalnya ada seorang Edi Mulyadi yang bicara serampangan menghina bangsa Kalimantan, ya kan? Bangsa Kalimantan dengan orang Jawa
dengan orang Sunda, dengan orang Batak itu kan satu darah, Betul. Setuju. ya kan? Artinya kalau ada orang Kalimantan dihina, Betul. nggak peduli siapapun, mau orang Sunda, mau orang Jawa, merasa ikut terhina, begitu Setuju, kan? Sebagaimana juga ada orang Jawa dihina, orang Kalimantan dan orang keturunan Yaman seperti saya juga merasa itu tidak pantas. Karena kita itu Karena satu kita darah. satu darah, kita Darah satu Indonesia. darah Satu Indonesia. Indonesia. Tapi herannya, begitu Menteri Agama membuat peraturan bahwa volume masjid, langgar dan musola itu harus ditertibkan. Kenapa harus ditertibkan? Minta maaf nih, saya pernah punya ibu almarhum Ya. sakit, yang waktu itu menderita susah tidur. Sementara langgar saya bukan waktunya azan, nyanyi-nyanyi qasidah dengan suara yang keras. Kalau itu azan mungkin cuma durasinya nggak nyampe 10 menit. Mungkin seorang orang tua seperti ibu saya nggak akan terganggu dengan suara azan. Tapi ketika dilanjutkan dengan bacaan-bacaan lain yang bisa sampai setengah jam, ini kan akhirnya bukan sesuatu yang bersifat wajib. Kalau azan itu kan wajib, panggilan sholat. Tapi ini kan bukan wajib. Tapi tiba-tiba harus dengan suara yang keras dan siapapun mau nggak mau harus ikut mendengarkan. Nah, Menteri Agama ini mencoba ingin menertibkan ini dan dia tidak menggunakan kata azan sekalipun ketika menyamakan sama dengan gonggongan anjing. Tiba-tiba dia dilaporkan polisi. Cuman alhamdulillahnya sekarang GP Ansor, satu lembaga di bawah barisan NU, melaporkan balik orang ini. Nah, ini Beb ya, ini harus diperjelas dan dipertegas, ya kan? STP ya, Iya. si tukang panci, Ya. Oke. Ya, ini sebenarnya kalau saya bilang sudah salah kaprah dia, karena Menteri Agama itu tidak pernah menyebutkan bahwa dia akan menertibkan azannya. Yang akan ditertibkan itu adalah volume, Iya, gitu loh, volume dari toa Iya. yang apa yang sering digunakan. Tapi kan memang itu bahasa yang dipelintir. Betul. Seperti misalnya kasus Ahok. Kasus Ahok itu kalau tidak dipotong, ya kan? Misalnya dibohongi pakai surat Al-Maidah, gitu kan? Akhirnya kata-kata pakainya itu kan dipotong. Jadi dibohongi surat Al-Maidah, seakan-akan surat Al-Maidah membohongi. Ini kan dipotong, ya kan? Terus yang dimanfaatkan adalah emosi masyarakat, ya kan? Masyarakat dibakar emosinya untuk akhirnya berada pada posisi dia membenci seorang Ahok. Nah, ulah ini tujuannya sama. Mau diulang lagi untuk orang-orang membenci Menteri Agama, gitu loh. Tapi kalau Menteri Agamanya itu berasal dari kelompok mereka yang akan melakukan penertiban volume ini, mereka mungkin tidak akan mempelintir hal seperti ini. Tapi karena berasal dari NU atau mungkin dari Muhammadiyah, dipelintir. Jadi ini menurut saya ini orang udah pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena dia berusaha memancing emosi masyarakat pada hal yang tidak penting, pada hal yang tidak perlu diributkan, dan hanya lagi-lagi menghambat kita tentunya pada saat kita berjuang bersama-sama melawan pandemi. Gimana tuh? Sebenarnya sih Beb, kalau menurut saya Beb, ini kalau Menteri Agamanya dari kelompok mereka, yang akan terjadi itu bukan penertiban volume suara toanya. Apa? Justru akan diperbanyak itu. Di setiap titik itu kan akan diperbanyak gitu. Karena apa? Mereka kan tujuannya, misinya adalah mengislamkan. Gue ngebayangin, misalnya dia nih, ya, pas bulan Desember, tiba-tiba dengan penertiban yang seperti itu datang, misalnya anggaplah 700.000 orang. 700.000 orangnya bawa toa. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Ana dari tadi diam-diam aja tuh lagi mikir, Bim. Ini kira-kira kalau kasusnya makin marak ya, bisa nggak Ana ngumpulin dana lagi gitu?
bisa nggak diajak berkoalisi lagi gitu, kapal dengan kadrun gitu. Tapi mau nggak mau kalau lo mau jualan toa udah untung, lo cari buatan Cina. Itu dia benar. Kalau nggak ada perbuatan Cina, lo nggak ada untungnya. Itu dia Betul. benar, Bib. Lebih untung lagi. Tapi kalau lo pakai buatan Cina, lo bakal dituduh lagi Habib reject, udah bilang reject, dibilang komunis. Biar double untungnya, Bib. Sekalian pada saat kerumunan itu jualan toh sama jualan panci. Oh, Betul saya sekali. semakin semangat ya benar. Yang satu teriak, yang satu tang tang tang. Iya, makanya dari tadi Anda lagi mikir, aduh nih kasus naik enggak gitu kan. Kalau naik kan, wah. Tapi alhamdulillah naik. Bisa dapat calling Anda. Bib reject. Tapi ini menarik nih, Bib. Terima kasih, saya orang awam bahwa Lu udah belajar gila ya? dia belajar gila nih. Cukup. Cukup Alhamdulillah. banget sih, tambah gila lagi. Alhamdulillah. Ini ada, saya baru tahu bahwa ajan itu menginstruksikan orang sholat. Iya. Tapi ada teman saya sebelah Habib, saya selalu ke rumahnya nih, Bib. Ajan nih kan, oh Allahu Akbar. Teman saya bilang tutup pintu nih, Bib, orang itu. Udah masuk tutup pintu. Nah, ini Bib orang itu. Karena dia sebenarnya gue nggak nyalain dia. Kenapa? Karena dia kalau buka pintu, dia bakal dipaksa-paksa suruh datang imaman. Nah, Di masjid. Sementara kan itu kan nggak wajib. Ya kan ada orang yang lebih nyaman sholat sama istrinya misalnya. Ya kan nggak wajib. Tapi kalau kadrun kan, lo nggak sholat berjamaah, berarti lo nggak menjalankan sunnah Nabi. Kan itu kan dijadikan dalil seakan-akan kita semua yang kita lakukan ini belum bernilai agama gitu kan. Pasti lo betul. waktu nutup pintu kan tujuannya itu kan. Iya dong. Nggak mungkin dong lo takut sama setan lagi. Kan berarti gini, ajan maghrib waktunya sholat biasa aja kan tutup pintu supaya apa? Orang tuh kalau ada yang bertamu, ada apa gitu kan, tahu kalau kita tuh lagi ada di rumah lagi sholat gitu, ya kan? Benar. Gitu, ini salah kapan? Cuma masalahnya nih, Anda lagi nungguin calling kan nih. Kode aja sih. Markibak Beb. Mari kita bakar ya. Mari kita, Oh, apa lagi tuh Beb? mari kita teriak. Markilo, Apa? mari kita demo. Ada lagi yang belum masuk merasa. Apa? Marjupung. Apa tuh? Mari jualan panci, Bung. Jangan lupa ditutup dengan Markidrun. Apa baru tuh? Mari jangan jadi Ya alhamdulillah para penonton YouTube bersama saya Habib Langkon. Ini teman-teman dari jaringan aspirasi warga sipil, insya Allah akan kembali lagi dengan permasalahan-permasalahan sosial religius. Bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi bangsa Indonesia, menjadi umat Islam yang baik, menjadi teman sahabat bagi agama-agama yang lain, menjadi pengayom dan memberikan edukasi kepada orang-orang anak muda yang mumpung baru jadi kadrun newbie supaya buru-buru keluar dan tidak lagi jadi kadrun tapi kembalilah menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Sampai ketemu lagi dengan Habib Langkon pada edisi selanjutnya. Salam waras dan salam gemes. Salam gemas. Salam Thomas. Salam gemes.